Bab 2629 sampai bab 2632. Saat ini, Li Zizai baru saja berjalan mendekat. Dia baru saja menghancurkan sisa separuh kepala ular itu hingga berkeping-keping. Melihat kepala ular sekarang, ia telah berubah menjadi tumpukan daging. Sekuat apapun ia tidak dapat menyerang manusia. Adik perempuan Liu, kamu baik-baik saja? Li Zizai menghampiri dan bertanya. Liu Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Li, saya baik-baik saja. Saya benar-benar minta maaf, ini semua salah saya tidak menyangka ular ini begitu ganas, dengan kepala terpenggal, sehingga ular itu masih bisa menyerang orang, kata Li Zizai. Liu Jing berkata, Saudara senior Li, saya tidak bisa menyalahkan Anda. Tidak ada yang berpikir bahwa ikan gabus ini akan bangkit. Iya, kakak senior Li, Anda sudah sangat kuat, tetapi ikan gabus ini masih ingin mati bersama kakak muda Liu Jing. Haha, konyol, kata Wang Meiye. Li Zizai mengabaikan Wang Meiye, dia terus berkata kepada Liu Jing, saya telah menghancurkan ular itu sampai mati. Kali ini tidak dapat melukai siapapun. Liu Jing mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Wang Meiye yang berada di sebelahnya menunjukkan ekspresi sedikit cemburu. Pada saat ini, Liu Jing tiba-tiba menemukan ada tanda merah di lengan Ye Chong. Liu Jing bertanya dengan heran, Ye Chong, ini, apakah bekas luka ini disebabkan oleh gigi ular tadi? Saat dia mengatakan ini, dia menarik lengan Ye Chong dan melihat dengan hati-hati. Ye Chong tersenyum, saya tidak menyangka serangan taring ular itu begitu tajam hingga mencakar saya. Ye Chong mengatakan ini dari lubuk hatinya. Tubuh Dewa Naganya sangat keras, dan pedang biasa tidak dapat melukai kulitnya sama sekali. Tak disangka, ada luka terbuka di gigi ular tersebut. Jangan khawatir, kata Liu Jing dengan gugup. Jika Ye Chong meninggal karena menyelamatkannya, Liu Jing akan merasa bersalah. Sudah berakhir, saudaraku, kamu akan mati, kan? Wang Cai berkata, ular ini sangat berbisa. Setelah mengatakan ini, semua orang memandang Ye Chong dengan cemas. Kecuali Li Zizai dan Wang Meiye. Li Zizai merasa sedikit tidak senang. Dia jelas-jelas membunuh ular besar itu. Tapi sekarang tampaknya semua pujian telah diambil oleh Ye Chong. Bukankah hanya karena dia terluka? Lihat, Liu Jing sedang cemas. Terlebih lagi, Liu Jing belum pernah memegang tangannya sebelumnya. Tapi sekarang dia memegang tangan Ye Chong dan tidak melepaskannya. Ini keterlaluan. Memikirkan hal ini, Li Zi bahkan memiliki keinginan untuk menginginkan Ye Chong mati karena racun. Wang Meiye, sebaliknya, diam-diam terus menatap Li Zizai. Dia tidak peduli apakah Ye Chong hidup atau mati. Namun, sikap Li Zizai terhadap Liu Jing benar-benar membuatnya cemburu. Saat ini, Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya kebal terhadap semua racun. Itu hanya bisa ular, tidak bisa menyakiti saya. Pada saat ini, semua orang juga bereaksi. Kalau ada yang diracuni taring ular yang sangat berbisa, saya khawatir dia sudah lama diracun sampai mati. Bagaimana mungkin dia masih berbicara di sini? Fisikmu sangat istimewa. Bagaimana kamu melakukannya? Zhao Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong hanya bisa terus berkata dengan acuh tak acuh. Haha, tentu saja tuanku telah melatihnya dengan baik sejak kecil. Semua orang mempercayainya. Zhao Wei menghela nafas dengan emosi. Saya benar-benar tidak berharap pendeta Tao gila itu memiliki kemampuan seperti itu. Oke, karena semua orang baik-baik saja, mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Li Zizai. Karena itu, dia memimpin dan menempati posisi pertama. Kali ini, dia tidak melepaskan kecepatannya, karena Li Zizai sudah mengetahui bahwa kecepatan Ye Chong mirip dengan murid lainnya. Dia yakin bahwa dia bisa menyingkirkan Ye Chong, tetapi dalam hal ini, murid-murid lainnya tidak akan mampu mengikutinya. Oleh karena itu,
Li Zizai tidak melakukannya lagi. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Ye Chong menemukan peluang dan berada di samping Liu Jing lagi. Ketika Liu Jing melihat Ye Chong sekarang, dia tidak lagi merasa asing. Terlebih lagi, Ye Chong juga menyelamatkan dirinya sendiri. Kali ini, Liu Jing berinisiatif untuk berbicara dengan Ye Chong. "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Liu Jing bertanya. Ye Chong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Tentu saja. Saya tidak menyangka pendeta Tao yang gila itu masih memiliki beberapa kemampuan," kata Liu Jing. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, mengapa kalian semua memanggilku Zhou Daxian?" "Oh tidak, tuanku. Mengapa kalian semua menyebut tuanku pendeta Tao yang gila?" Liu Jing memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. "Kamu pernah hidup bersamanya begitu lama? Tidakkah menurutmu dia orang gila?" Faktanya, Ye Chong tidak memiliki banyak kontak dengan Zhou Daxian. Namun rangkaian operasi yang dilakukan Zhou Daxian memang terkesan seperti sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang sakit. Ye Chong hanya bisa tersenyum dan berkata, "Saya pikir itu sedikit tidak normal, tapi tidak apa-apa." Mendengar jawaban Ye Chong, mata Liu Jing tiba-tiba memancarkan sesuatu yang aneh. Namun, dia segera menutupinya, tapi itu tidak luput dari pandangan Ye Chong. Ye Chong berpikir dalam hati, sudah berakhir. Liu Jing tidak akan memperlakukan saya sebagai orang gila seperti Zhou Daxian, kan? Kemudian, Liu Jing berkata, "Sebenarnya, saya tidak mengenal Zhou Daxian. Tetapi saya baru saja mendengar dari kakak dan adik senior di gunung. Itulah yang saya katakan." Kemudian, Liu Jing memberitahu Ye Chong tentang Zhou Daxian. "Tuanmu adalah teman baik dari sesepuh sekte pedang Susan kami. Dia sering datang ke Susan kami sebagai tamu beberapa tahun yang lalu. Pada awalnya, itu tampak normal. Tetapi segera, semua orang menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Zhou Daxian ini. Dia sekali lagi bersikeras untuk meminjam tungku alkimia kami, mengatakan bahwa dia telah mengembangkan ramuan yang pasti akan berhasil mengejutkan dunia." Pada saat ini, Wang Cai, yang berdiri di sampingnya, datang dan berkata, "Hei, saya tahu tentang ini. Hasilnya, dia memurnikan ramuan itu selama 50 hari berturut-turut. Ketika semua orang mengira dia akan mendapatkan ramuan ajaib, dia menjadi gila, tapi pendeta Tao itu menghilang. Kemudian, semua orang pergi ke ruang alkimia untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum mereka mencapai pintu ruang alkimia, mereka mencium bau. Ketika mereka mendekat, mereka melihat tungku alkimia telah meledak, dan separuh tungku telah meledak. Mereka semua meledak. Dan bau yang sangat busuk itu berasal dari tungku alkimia. Di dalamnya ada genangan air, benda hitam, yang merupakan hasil pemurnian pendeta Tao gila. Setelah mendengar ini, Zhao Wei juga ikut bergabung. Dia datang dan berkata, dikatakan bahwa saat itu adalah bencana di Susan. Baunya sangat busuk, bahkan kakak senior Li merasa mual setelah menciumnya beberapa saat. Kemudian kami harus memberlakukan darurat militer dalam radius 10 km dari ruang alkimia. Baca, baru. Lebih dari setengah tahun kemudian baunya berangsur-angsur hilang. Ketika kami pergi untuk memeriksanya, kami menemukan bahwa bunga, tanaman, dan pohon di sekitar ruang alkimia telah dihisap sampai mati. Liu Jing melanjutkan, sepertinya setelah itu, Zhou Daxian tidak berani datang ke Susan selama lebih dari setengah tahun. Ye Chong merasa geli, tetapi dia juga merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan Zhou Daxian. Kemudian, ketika dia datang ke Susan lagi, dia berkata ingin meminjam kolam Susan Tianxiang. Dia mengembangkan metode budidaya, yang mengharuskan dia berlatih di bawah kolam Tianxiang selama 7 atau 79 hari, lanjut Liu Jing. Kemudian, saya mendengar bahwa dia melayang dalam waktu kurang dari 10 hari. Wang Cai berkata, itu semua sia-sia, jika sesepuh kita tidak menggunakan teknik rahasia untuk menghidupkannya kembali.
Saya khawatir pendeta Tao gila ini telah berubah menjadi pendeta Tao yang sudah mati, kata Zhao Wei. Sambil berbincang, semua orang akhirnya mendaki gunung di dekat kaki mereka dan berjalan keluar dari hutan lebat. Di depan mereka ada sebuah danau besar di lembah besar. Air danaunya berwarna hitam besi, namun sangat jernih, dan banyak terdapat bebatuan yang menonjol di permukaan danau. Sesekali, Anda bisa melihat jejak warna-warni melintasi danau. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu adalah seekor ikan di dalam air. Namun ikan jenis ini istimewa dan mengeluarkan cahaya warna-warni. Dan di sekeliling danau terdapat gunung-gunung tinggi dan tebing-tebing. Pepohonan hijau zamrud terpantul di danau. Meski keseluruhan danaunya aneh, namun juga memiliki perasaan tidak nyata seperti memasuki lingkungan manusia. Bahkan orang-orang dari Gunung Su merasa sedikit terkejut. Liu Jing, sebaliknya, melebarkan matanya yang besar dan cerdas dan berkata pada dirinya sendiri, ini sangat indah, tapi Ye Chong merasa ada niat membunuh yang tersembunyi di sini. Semakin indah sesuatu, semakin berbahaya dia. Pada saat ini, Li Zizai, yang berjalan di depan dan diam, berkata, ini dia. Apa Kui Niu ada di sini? Tanya Wang Meiye. Li Zizai mengangguk. Kui Niu, apakah kamu di sini untuk menangkap Kui Niu? Ye Chong bertanya pada Liu Jing di sebelahnya dengan rasa ingin tahu. Liu Jing juga memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Kenapa? Kamu kenal Kui Niu? Beberapa murid lain di Susan juga memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Kalian pasti tahu kalau Kui Niu adalah binatang mitos yang tercatat dalam kitab suci kuno, menstruasi gunung dan laut teks aslinya. Kemungkinan besar, di lembah Gui Menguan, ada Kui Niu, berbentuk seperti lembu, dengan kekuatan tak terbatas, satu kaki dan satu matanya, dan kulitnya bisa dijadikan gendang, suaranya bisa membuka gerbang gunung. Tugas pertama semua orang di Susan saat mereka datang ke Gui Menpas kali ini adalah menemukan Kui Niu. Dan, menstruasi gunung dan laut ini adalah buku rahasia Susan, satu-satunya di dunia. Oleh karena itu, semua orang sangat terkejut karena Ye Chong mengetahui tentang Kui Niu. Yikuyu Ye Chong menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, dengarkan saja apa yang Anda katakan. Semua orang bingung, faktanya, Ye Chong benar-benar tidak tahu apa itu Kui Niu. Tentu saja, dia juga tidak peduli, yang dipedulikan Ye Chong hanyalah garis keturunan Huanglong. Dia penasaran, apakah orang-orang dari Susan tidak datang ke sini karena garis keturunan Huanglong? Liu Jing tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, kita harus menangkap Kui Niu terlebih dahulu, lalu membuat drum dari kulitnya, dan kemudian menggunakannya untuk menemukan, sebelum. Liu Jing menyelesaikan kata-katanya, dia dipukuli oleh Wang Meiye, rusak. Wang Meiye menyipitkan mata rubahnya dan mengangkat alisnya. Apa? Adik perempuan Liu Jing? Kamu benar-benar tidak memperlakukan dia sebagai orang luar. Apakah kamu ingin menceritakan semua rahasia kita padanya? Setelah mendengar ini, Liu Jing. Mai wajah menjadi merah segera setelah saya menyikatnya. HMPH, kakak muda Liu Jing, menurutku kamu dibius oleh anak laki-laki ini. Ada apa? Apakah kamu tertarik pada anak laki-laki ini? Wang Meiye terus berkata dengan nada yang aneh. Wajah Liu Jing menjadi lebih merah. Kata-kata Wang Meiye membuat Li Zizai merasa sedikit tidak senang, dan sebenarnya merasa sedikit marah dan cemburu pada Ye Chong. Diam, kata Li Zizai dingin. Wang Meiye segera menutup mulutnya dan menatap Li Zizai dengan ngeri. Yang lain juga memandang Li Zizai dengan rasa ingin tahu. Sebagai kakak senior mereka Li Zizai telah berlatih paling lama dan memiliki mentalitas paling stabil. Tanpa diduga, saat ini, dia akan lepas kendali. Li Zizai kemudian menyadari bahwa dia sudah kehilangan kesabaran. Dia menjadi lebih marah dan menatap Ye Chong dengan dingin. Siapa anak ini?
Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Sebenarnya aku iri padanya. Konyol sekali, pikir Li Zizai dalam hati. Pada saat ini, tawa konyol tiba-tiba datang dari jauh dari semua orang. Hahaha, sungguh takdir, takdir banyaknya anak muda. Sebuah suara tidak nyaman terdengar. Semua orang tercengang dan langsung melihat ke arah sumber suara. Mereka menemukan bahwa pada suatu saat, seorang biksu sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Biksu ini sangat gemuk, terlihat sangat tua, perutnya besar, kepalanya gemuk, telinganya besar, dan mulutnya sangat besar. Bahkan Li Zizai tidak menyadarinya saat pihak lain muncul. Berdasarkan hal ini saja, semua orang menjadi berhati-hati dan mengetahui bahwa biksu tua ini bukanlah orang yang baik. Ketika Ye Chong melihat biksu tua ini, dia terkejut. Bukankah ini kebetulan? Kenapa dia, Ye Chong berpikir dalam hati. Ternyata biksu tua itu tak lain adalah biksu pemakan yang pernah bertemu Ye Chong dan yang lainnya di Ocean Restaurant. Saat itu, Zhao Lubai dan yang lainnya menganggap Mong Eater sebagai pembohong. Bahkan Ye Chong, karena insiden dengan tim Sprout, melewati saluran pertama dan mengetahui identitas biksu tua itu, dia sebenarnya adalah biksu pemakan, salah satu dari 13 Taibao Jalan Hantu, dengan gelar Master Kongdu. Ketika dia melihat orang itu datang, Ye Chong punya firasat buruk. Ye Chong dapat merasakan bahwa guru Kongdu tampak seperti biksu tua yang berminyak, tetapi kekuatannya tidak dapat diduga. Saya khawatir Li Zizai bukan tandingan Master Kongdu. Li Zizai bertanya, siapa kamu? Hehehehe, saya hanyalah seorang biksu rakus, melihat kamu lebih enak, saya ingin memakanmu, kata Master Kongdu. Meski kata-kata tersebut keluar dari mulutnya dengan nada bercanda. Namun di telinga semua orang, rasanya sangat menakutkan. Dari mana asalku? Cao, kamu adalah seorang biksu tua, kamu sangat sombong, kata Zhang Ruikun. Haha, menurutku itu sejenis monster yang telah menjadi roh. Tidak apa-apa, hari ini, aku, seorang murid Susan, akan membunuh iblis dan melindungi Tao dan membunuh orang tua ini, kata Wang Mingpeng. Tuan Kongdu tertawa dan tidak marah. Dia hanya berkata, kalian berdua masih sangat muda, kalian benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saya akan menyiksamu perlahan-lahan, biksu tua. Mendengar ini, Zhang Ruikun dan Wang Mingpeng pun terkejut. Ketakutan dan mundur selangkah. Meski tidak mengambil tindakan, mereka tidak yakin dengan kekuatan lawannya, sehingga belum tentu mereka menjadi lawannya. Tapi mereka berdua tidak tahu kenapa, tapi mereka takut dengan aura satu sama lain. Kemudian, Guru Kongdu memandang Liu Jing lagi. Dia mengendus keras, seolah dia bisa menghirup aroma Liu Jing bahkan dari jarak sejauh itu. Yah, sepertinya kamu, gadis kecil, dengan kulit tipis dan daging empuk, pasti enak, kata Master Kongdu sambil tersenyum. Liu Jing mengerutkan kening. Tidak ada kepanikan di wajah cantiknya, melainkan ada semacam tekad. Jari-jari putih rampingnya perlahan meluncur ke arah pedang di pinggangnya. Saat ini, Ye Chong berjalan ke sisi Liu Jing. Dia berbisik kepada Liu Jing, jika kita bertarung sebentar, dia bisa berlari secepat yang dia bisa, orang ini tidak sederhana. Wang Meiye mendengar kata-kata Ye Chong. Wang Meiye masih meremehkan Ye Chong. Nak, lihat keberanianmu, dengan kakak senior Li kita di sini. Apa yang kamu takutkan? Kamu gadis bodoh, kamu harus mendengarkan anak ini, kata Tuan Kongdu sambil tersenyum, lalu menatap Ye Chong. Jelas, dia tahu identitas Ye Chong. Ye Chong juga tahu identitasnya. Namun, tak satu pun dari kedua orang tersebut yang berbicara tentang latar belakang satu sama lain. Pada saat ini, Hu Zuofei, yang lemah dalam kultivasi dan memiliki temperamen buruk di Gunung Su, berkata, saya, Cao, hanyalah seorang biksu yang bau, mengapa Anda berpura-pura menjadi begitu canggih di sini? Dengan itu,
Hu Zuofei mengeluarkan suara cang-cang, dan menghunus pedangnya. Dia mengarahkan ujung pedangnya ke Master Kongdu, "Biksu tua, jika kamu mampu, datang ke sini." Kekuatan Hu Zuofei sebenarnya tidak tinggi. Dari segi kekuatan, saya khawatir dia tidak sebaik Wang Cai, Zhao Wei dan lainnya. Diperkirakan di antara seluruh tim, dia hanya bisa lebih kuat dari Wang Meiye. Dan alasan kenapa dia begitu berani adalah karena Li Zizai ada di sini. Dalam hati Hu Zuofei, Li Zizai adalah yang terkuat, bukankah lebih dari cukup menghadapi biksu tua? Hu Zuofei, sebaliknya, bersembunyi di belakang Li Zizai dan mengutuk biksu tua itu. Dia tidak dalam bahaya, dan dia masih bisa menunjukkan sisi kejantanannya di depan adik perempuan cantik seperti Liu Jing dan Wang Meiye. Sempoa Hu Zuofei bagus, tapi dia meremehkan kemungkinan biksu kelaparan ini. Saat Hu Zuofei selesai berbicara, bayangan hitam tiba-tiba melintas. Bahkan tidak ada yang bereaksi. Li Zizai yang berdiri paling depan baru saja merasakan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Meskipun Ye Chong melihat dengan jelas, Master Kongdu lah yang melepaskan benang sutra. Benang sutra hitam itu sangat tipis dan panjang, dan sangat cepat, melilit leher Hu Zuofei dalam sekejap. Sebelum Hu Zuofei sempat bereaksi, lehernya telah dibalut 3 kali. Dan dia merasakan sesuatu yang aneh di lehernya, dan ekspresi ngeri langsung muncul di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan perlawanan, lehernya patah. Biksu Kongdu menarik tangannya kembali, dan benang sutra itu seperti pisau baja yang sangat tajam, langsung memotong leher Hu Zuofei. Kemudian, benang sutra itu menarik kepala Hu Zuofei ke belakang. Saat ini, Li Zizai sudah bereaksi. Dia menghunus pedangnya dengan dentang. Saat benang sutra melewatinya, pedang panjang itu menebas. Namun pedang Li Zizai gagal secara tak terduga. Benang sutra hitam telah kembali ke tangan Biksu Kongdu. Pada saat ini, Biksu Kongdu sedang memegang kepala Hu Zuofei yang berlumuran darah. Wajah Hu Zuofei masih menunjukkan ekspresi ketakutan. Terlihat ketika kepalanya berada di tangan Biksu Kongdu, matanya menoleh ke arah Biksu Kongdu, ingin melihat siapa yang memegang kepalanya. Jelas sekali, saat ini, Hu Zuofei belum sepenuhnya mati. Terlihat dari sini bahwa benang sutra Master Kongdu begitu kuatnya. Setelah beberapa detik, tubuh Hu Zuofei jatuh ke tanah sambil mengeluarkan suara gemuruh. Semua orang tercengang. Beberapa detik yang lalu, dia masih hidup, dan kepalanya terpenggal seperti ini. Terlebih lagi, ini adalah murid Susan, belum lagi tingkat kultivasi Hu Zuofei, yang mana dari Li Zizai, Wang Mingpeng, Zhao Wei dan orang lain di sekitarnya yang bukan master terbaik di dunia. Mampu dengan mudah membunuh Hu Zuofei di antara kelompok orang-orang mereka. Budidaya Guru Kongdu sungguh luar biasa. Wang Meiye berteriak, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia segera bersembunyi di balik kerumunan. Dia begitu lancang sekarang, dan dia merasakan rasa takut di hatinya. Dan Liu Jing sangat ketakutan hingga wajah cantiknya menjadi pucat. Jari-jarinya masih terkepal erat pada gagang pedang. Terlihat dia meremasnya begitu keras hingga jari-jarinya memutih. Terlihat Liu Jing juga sangat gugup saat ini. Ye Chong, sebaliknya, diam-diam mengambil 2 langkah ke depan dan melindungi Liu Jing di belakangnya. Matanya pun memandang benang sutra di tangan Guru Kongdu dengan sangat hati-hati. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan thread ini terlalu kuat. Faktanya, meskipun Ye Chong baru saja melihat dengan jelas serangan benang hitam dengan mata Dewa Naga, dia hanya bisa melihatnya dengan jelas. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Hu Zuofei. Meskipun gerakan Ye Chong sangat halus, mereka tetap tidak luput dari pandangan Guru Kongdu. Master Kongdu memandang Liu Jing di belakang Ye Chong, dan dia memang cantik. Memikirkan hal ini,
Dia menatap Ye Chong lagi dan berkata pada dirinya sendiri bahwa pria ini adalah pria yang kejam terakhir kali dia dikelilingi oleh wanita cantik di hotel. Perlakuan seperti ini dari Ye Chong secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang seperti Master Kongdu. Tapi untungnya, Master Kongdu juga tidak menyukai yang ini. Yang dia suka adalah kepala manusia di tangannya. Memikirkan hal ini, Master Kongdu benar-benar mengangkat kepalanya, menjulurkan lidahnya dan menjilat seteguk darah. Penampilan itu menjijikkan kedengarannya, seolah-olah ada setan yang sedang memakan manusia. Semua orang di Susan ketakutan saat melihat pemandangan ini. Master Kongdu sepertinya baru saja makan durian dan berkata sambil tersenyum, "Rasanya tidak enak, cobalah dengan orang lain." Dengan itu, Master Kongdu melemparkan kepala Hu Zuofei ke dalam air. Kepalanya jatuh ke dalam air yang gelap, menyebabkan percikan. Kemudian, sekelompok cahaya dan bayangan warna-warni segera muncul di bawah air. Seolah-olah ikan yang tak terhitung jumlahnya di dalam air telah menyeret kepala manusia ke dasar air dalam sekejap, dan tidak pernah terlihat lagi. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka merasa mual lagi. Tampaknya ikan berwarna-warni di dalam air bukanlah hal yang buruk. Hanya Master Kongdu yang melihat pemandangan ini dan berkata dengan senang hati, "Saya tidak menyangka kalian binatang juga suka makan daging manusia. Oke, saya akan memberi Anda makan hari ini." Li Zizai mengerutkan kening. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia melanjutkan, jika terus-menerus disia-siakan, pasti akan merugikan diri sendiri. Yi Kuyu. "Oke, kamu adalah seorang maniak pemberani yang berani membunuh bangsaku dari Susan. Aku akan membuatmu membayar harganya, saudara dan saudari. Ayo berkumpul, bunuh monster ini." Li Zizai berteriak, dan dialah orang pertama yang menyerang pedangnya yang lebar, naik. Dan semua orang tahu bahwa sekarang hanya jika kita bekerja sama kita dapat memiliki peluang untuk bertahan hidup. Wang Mingpeng, Zhao Wei, Wang Cai dan lainnya segera mengikuti Li Zizai dan bergegas maju. Liu Jing juga menghunus pedangnya dan menuju ke arah Master Kongdu. Ye Chong awalnya terlalu malas untuk memperhatikan pertarungan antara kedua belah pihak. Dia juga berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk mencari garis keturunan Huang Long. Tanpa diduga, Liu Jing tidak mendengarkan nasihatnya dan bergegas maju. Ye Chong tidak tahu kenapa, tapi dia mungkin berpikir akan sangat disayangkan jika gadis cantik dimakan oleh seorang biksu. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain bergegas maju dan melawan Master Kongdu bersama orang-orang dari Susan. Di antara semua orang, satu-satunya yang tidak bergerak adalah Wang Meiye. Dia sudah sangat ketakutan. Ketika dia melihat semua orang bertarung dalam bola, dia langsung lari. Dia berlari ratusan meter, dia pikir dia aman, jadi dia bersembunyi dan menyaksikan pertempuran itu. Pada saat ini, di tepi danau Blackwater, semua orang menunjukkan kekuatan magis mereka dan menggunakan beberapa pedang untuk melawan benang sutra hitam Master Kongdu. Untuk sesaat, suara ding ding dang dang bergema di lembah. Dalam setengah menit, seolah-olah ada binatang buas yang terbangun. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari lembah Aum. Terdengar suara perkelahian, ping 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 pong. Dan kekuatan serta energi semua orang bertabrakan satu sama lain dan tersebar. Suaranya sangat jelas terdengar di lembah yang awalnya sangat sunyi. Suara di lembah kosong itu diperkuat beberapa kali. Akibatnya, hanya suara gemuruh yang terdengar di lembah, dan suara semua orang yang berkelahi sepertinya telah membangunkan sejenis binatang buas di lembah. Seketika yang terdengar hanya suara tanah longsor dan retakan tanah. Di gunung di kejauhan, semburan kerikil muncul, menghancurkan semua pepohonan di sekitarnya, dan burung-burung di hutan lari ketakutan. Seolah-olah ada sesuatu yang runtuh dari tanah. Hampir di saat yang bersamaan, langit tiba-tiba berubah warna. Langit yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan gelap hingga menutupi seluruh matahari.
Seolah-olah dunia antara langit dan bumi tiba-tiba memasuki kegelapan malam. Kemudian, terdengar suara gemuruh lagi yang bergema di seluruh dunia. Datang, Li Zizai berkata pada dirinya sendiri. Master Kongdu juga melihat ke sumber suara. Dengan cibiran di wajahnya, Kui Niu lahir, tepat pada waktunya. Kemudian, semua orang melihat bayangan hitam besar muncul dari udara tipis, menutupi langit dan bergerak menuju orang-orang datang. Segera setelah itu, hanya terdengar suara gemuruh, dan sebuah benda besar jatuh ke batu besar di danau. Dampak yang sangat besar menyebabkan air danau di sekitarnya beterbangan setinggi 3 hingga 5 meter. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat raksasa apa yang ada di depan mereka. Harus dikatakan bahwa raksasa ini benar-benar aneh. Ia hanya berkaki satu, tinggi seluruh tubuhnya 5 meter, tubuhnya hitam seperti besi, bentuknya seperti sapi, hanya ada satu mata di kepalanya yang besar, dan ada 2 tanduk besar di atasnya, dari kepalanya. Ini juga pertama kalinya Ye Chong melihat makhluk seperti itu. Ini adalah Kui Niu yang legendaris. Begitu Kui Niu muncul, matanya yang besar menyapu orang-orang di depannya. Sikapnya nampaknya sangat tidak puas dengan orang yang membangunkannya. Pertama kali dia melihat Kui Niu, Master Kongdu sangat gembira. Jelas sekali, Master Kongdu juga datang ke sini untuk Kui Niu. Orang-orang di Gunung Su mengatakan bahwa menstruasi gunung dan laut adalah buku rahasia unik mereka di Gunung Su. Bagaimana Ghost Road mengetahui keberadaan Kui Niu tidak diketahui. Master Kongdu berteriak keras, dan zeki yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Benang sutra hitam di tangannya langsung menjadi 3 kali lebih tebal. Segera setelah itu, benang sutra hitam di tangan Master Kongdu dilempar membentuk lingkaran. Kemanapun perginya, itu mengenai pedang semua orang di Susan dan segera menghempaskannya. Saat benang hitam mengenai lengan Ye Chong juga menderita kesakitan yang luar biasa. Jika dia tidak dilindungi oleh tubuh Dewa Naga, tulang dan tendonnya pasti sudah patah sekarang. Bahkan pedang lebar di tangan Li Zizai dihempaskan oleh Master Kongdu. Hanya dapat dikatakan bahwa Master Kongdu ini terlalu kuat. Semua orang baru saja bertengkar bersama. Saya khawatir Tuan Kongdu hanya menggoda orang-orang ini. Master Kongdu memukul mundur semua orang dengan satu gerakan, tapi dia tidak membunuh mereka. Mungkin di mata Master Kongdu, orang-orang ini tidak layak untuk disebutkan. Master Kongdu melompat ke depan dan bergegas menuju Kui Niu. Inilah tujuan sebenarnya. Dalam sekejap mata, Master Kongdu naik lebih dari 10 meter ke langit, dan pada saat yang sama, benang sutra hitam di tangannya diayunkan ke arah tubuh besar Kui Niu. Bang, terdengar suara keras, dan permukaan air yang sebenarnya mulai bergolak. Dan Kui Niu itu menahan pukulan Guru Kongdu dengan tiba-tiba, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kulitnya yang hitam seperti besi tidak mengalami kerusakan sama sekali. Master Kongdu gagal mencapai sasaran, dan tubuhnya terjatuh, tepat pada waktunya mendarat di kepala besar Kui Niu. Kui Niu meraung, lalu menoleh dan menusuk Master Kongdu yang jatuh dengan tanduknya yang besar, seperti tombak baja yang tajam. Sekuat Master Kongdu, dia tidak akan berani berhadapan langsung dengan Kui Niu. Saat klakson berbunyi, Master Kongdu segera membentuk perisai pelindung di depannya. Hanya terdengar suara bang, dan perisai Master Kongdu langsung terkoyak oleh klaksonnya. Dan Master Kongdu benar-benar terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Dari kejauhan tampak seperti seekor sapi yang sedang mengusir lalat. Master Kongdu terbang sejauh lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Semua orang kagum, Li Zizai berkata dengan kagum. Sepertinya guru benar, Kui Niu ini adalah binatang dewa kuno. Ia benar-benar kuat. Guru Kongdu, yang baru saja mampu mengalahkan mereka semua dengan satu pukulan, masih tidak mampu melakukannya, apapun di depan Kui Niu. Saat ini, Master Kongdu masih belum menyerah. Dia berdiri di atas air,
tubuhnya terus mengumpulkan kekuatan. Dalam sekejap, tubuh Master Kongdu tampak membesar 2 kali lipat, dan pakaian di tubuhnya tidak lagi menggembung. Jelas sekali, Master Kongdu juga bersiap untuk menggunakan kekuatan penuhnya kali ini. Benang sutra hitam di tangannya kini berubah menjadi cambuk setebal mangkuk. Tuan Kongdu berteriak keras, mengulurkan tangannya, dan mencabut cambuknya. Seperti ular hitam besar, cambuk itu melintasi air dan melesat ke arah Kui Niu. Cambuk itu membawa kekuatan yang sangat besar, dan kemanapun ia melewatinya, ia langsung membelah permukaan air menjadi 2. Semua ikan berwarna-warni yang berada beberapa meter di bawah air terguncang. Sesaat, udara dipenuhi ikan berwarna-warni. Hanya dalam satu tarikan napas, cambuk hitam itu sudah dekat dengan Kui Niu. Kemudian, seperti ular raksasa yang hidup, cambuk itu langsung melilit tubuh besar Kui Niu. Walaupun Kui Niu setebal tank dan memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat, ia juga terlihat sangat besar. Setelah terjerat cambuk, ia hanya dapat memutar badannya dan tidak dapat melepaskannya. Segera, cambuk itu melilit tubuh Kui Niu lebih dari 10 kali, menjeratnya dengan erat. Mata Kui Niu membelalak, dia terus memutar tubuhnya dan mengaum. Namun dia tidak pernah menghilangkan energi hitam di tubuhnya. Ujung cambuk hitam yang lain dipegang erat oleh Master Kongdu. Tampaknya Master Kongdu akan menaklukkan Kui Niu sendirian. Meskipun Kui Niu bertubuh besar, daya tahannya luar biasa dan dia terus berjuang. Dan Master Kongdu terus-menerus menuangkan kekuatan ke dalam cambuk hitam tersebut, memastikan bahwa cambuk itu dapat mengikat Kui Niu. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak berimbang. Namun, tenaga kerja terbatas. Lambat laun terlihat keringat mengucur di dahi Guru Kongdu. Kui Niu, yang memiliki daya tahan luar biasa, masih berjuang di sana, berusaha melepaskan diri dari cambuk. Semua orang dipenuhi dengan kekaguman ketika mereka melihat persaingan antara manusia dan binatang. Bahkan Ye Chong harus mengagumi bahwa budidaya Guru Kongdu memang sangat kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, Kui Niu lebih unggul. Melihat cambuk hitam Tuan Kongdu perlahan-lahan semakin lemah, diperkirakan Kui Niu akan mampu berjuang dalam beberapa saat. Kekuatan binatang mitos kuno itu memang mengesankan. Tapi saat ini, Li Zizai di sebelahnya mencibir dan berkata pada dirinya sendiri, "Giliranku." Bersambung.